Oh iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, silakan duduk. Oke. Halo, ini Mbak Nanga ya? Ya, Oh iya, terima kasih ya Mbak Nanga sudah mau datang ke ruangan Ibu hari ini. Ibu sangat mengapresiasi kehadiran Mbak Nanga. Mbak Nanga bener ya? ya, Dari kelas? 9F. Oh ya, 9F ya. Oke, Mbak Nanga. Nyaman dulu ya duduknya. Ya, Udah nyaman belum duduknya? udah. Udah nyaman ya? Oke. Mbak Kenanga. Jadi ini Mbak Kenanga tadi habis dari mana? Habis pulang sekolah, Pulang sekolah. Diantar apa sendiri tadi Mbak? diantar Diantar siapa? Bunda. Oh Bunda. Tadi pas paginya diantar Bunda ke sini. Ya, Oh kalau misalnya tadi ini ke ruang konseling sama siapa? sendiri. Sendiri ya nggak diantar teman? Gitu ya Mbak. Udah makan belum Mbak? Belum. Oh belum makan. Kenapa nggak belum makan? Langsung ke sini tadi berarti? Ya, Oh gitu ya. Udah nggak apa-apa. Nanti habis dari ruangan ini Mbak Kenanga bisa itu ya makan ya. Tapi aman kan Mbak? Nggak lapar ini? Nanti nggak fokus gitu. fokus. Fokus ya. Insya Allah bisa fokus ya Mbak Nanga. Oke. Oke Mbak Nanga, terima kasih ya udah mau datang ke sini. Ini dari paksa tanpa paksaan kan Mbak ya? Ya, Udah sukarela ya mau datang ke sini ya. ya, Oke, gimana Mbak? Kabarnya hari ini? baik, Alhamdulillah baik. Gimana sekolahnya lancar gak? lancar. Lancar. Apa aja lancarnya itu biasanya? Gimana kegiatan sehari-hari Mbak Nanga tuh? Ya, pokoknya berangkat sekolah itu kadang sering telat-telat. Oh iya, sering telat-telat. Terus apa lagi? Di rumah tuh hobinya ngapain emang Mbak? Di rumah hobi nyanyi-nyanyi. Nyanyi. Oh Mbak Nanga ini suka vokal, suka nyanyi gitu. Ya, Gimana suaranya? Bagus. nggak tahu. Bagus. Bagus ini. Saya tahu kan Mbak Nanga itu yang suka itu ya juara kelas. Suka sama menyanyi gitu ya. Iya, Mbak Nanga ya. Mbak, nah, aku tahu nama panjangnya tuh Mbak Kenanga Putri Abdi Wijaya kan. iya. Oke. Nah, selain hobi nyanyi ngapain Mbak nih di rumah biasanya? Di rumah tuh biasanya main handphone. Main HP. Iya sih. Main HP tuh scroll TikTok ya Mbak biasanya. Iya, Kebanyakan anak muda kayak gitu ya, apalagi sekarang masa anak SMP tuh banyak banget Mbak yang main TikTok di luar-luar sana. Di kelas Mbak itu juga banyak yang main TikTok anak-anaknya. banyak. Banyak ya, teman-temannya Mbak juga. Ya, Ada nggak di kelas yang apa nggak main TikTok gitu? kayaknya ada 1-2 orang lah. 1-2 orang. Oh, tapi emang kayak gitu ya Mbak? Iya, Emang zamannya TikTok sekarang ya? iya, Oh iya sih, emang kalau zaman sekarang tuh zaman HP, TikTok, Instagram juga ya Mbak ya? Gitu. Nah, Mbak Nang ini suka nyanyi-nyanyi ya? Itu pernah juara apa aja Mbak nyanyi itu? pernah juara pernah juara 2, juara 3 juga. Itu lomba disabilitas. Bisa belilah SMP? SMP? Iya, SMP. Oh yang di Suhat itu? Bukan, itu Bukan. yang SD. Yang di SMP yang mana? Yang SMP. Oh, ikan-ikan itu. iya ikan piranha nggak sih? Iya. Yang mau ke itu ya ke ruang ke Jalan Suhat. Iya, Arah Suhat, iya kan di daerah situ yang sampingnya tuh fotokopian. iya, Oh suka pernah juara 2 di situ? pernah. Hebat ya Mbak Nanga udah bisa juara-juara gitu, bisa mengeksplor lagi. Nah, Ibu dengar juga Mbak Nanga tuh atletik ya? Iya, Atletik bener. Atletik apa Mbak? Kayak Ibu lihat kayak di apa tiap upacara itu Mbak Nanga selalu ada di depan gitu. Ada juara apa gimnastik gitu? iya, juara Ibu tanya, gimnastik sama wusu. wusu, oh wusu tuh yang gimana? Yang kayak kungfu gitu. Kungfu. Oh, kungfu. Ibu ya nggak tahu sih. Kungfu. Karate. Beda ya? Beda. Oh, beda. Kungfu. Oh, bagus. Ini yang ngarahin Ibu Danang atau gimana? Atau Ibu Mbak Nang? Apa dari Mbak Nanga sendiri? Dari Bunda. Oh, berarti dari kecil emang diarahin ke situ? Iya. Emang dari kecil apa Mbak Nanga ini suka jumpalitan gitu-gitu, nyanyi-nyanyi gitu apa diarahin Bunda gitu? Dulu itu suka jembalikan, habis itu sama Bunda ditawarin ikut ini apa enggak. Oh hebat ya Mbak. Berarti Bunda Mbak Nanga udah mau itu ya, mengeksplor Mbak Nanga dari kecil ya, mulai dari nyanyi sampai gimnastik ya namanya Mbak ya. Gimnastik itu sama kayak senam lilin gitu-gitu nggak
Beda. Pokoknya gimnastik itu ada yang salto-salto, ada yang megang alat, sama kayak ada yang lompat-lompat gitu. Lompat-lompat, lompat apa? Yang di itu, tiang gitu. Iya, Oh iya ya sih, ibu pernah lihat di YouTube sekilas saja sih. Jadi kayak emang seru banget ya. Apa itu pernah itu nggak, Mbak? Kalau gimnastik itu jatuh-jatuh gitu nggak? Nggak. pernah Pernah jatuh. sering. Mbak Nana juga pernah? Tapi itu bahaya nggak, Mbak, kalau gitu? Ya kalau misalnya kita gak hati-hati dalam melakukan gerakan itu pasti bakal cedera. Oh iya sih, itu memang harus ada tekniknya gitu ya, Mbak? Iya, Teknik jumpalitan gitu-gitu. Ibu baru tahu kalau ada kayak gitu. Sampai banyak kan di TikTok ya. Ibu juga pernah apa? Download TikTok gitu. Nah, itu ibu pernah FGP tuh, Mbak, di saya. Luka. Dia tuh habis kayak muter-muter terus tiba-tiba jatuh itu kasihan banget, Mbak, gitu. iya. Berarti emang ada tekniknya sendiri ya, nggak sembarangan orang ya. Gitu ya. Oke, oke. Baik, Mbak Nanga. Kali ini terima kasih ya sudah mau mengunjungi datang ke ruangan Ibu hari ini. Nah, jadi di sini Mbak Nanga ini apa ya? Dari laporan beberapa guru juga, akhir-akhir ini Mbak Nanga tuh terlihat sering terlambat sekolah ya. Iya, Benar ya. Jadi dari laporan beberapa guru bahkan satpam juga Mbak Nanga ini suka terlambat ke sekolah sampai di kelas itu Mbak Nanga kena poin juga ya. iya. Kayak gitu. Mungkin nih Mbak Nanga juga baru naik kelas apa 9 ya awal-awal juga. Oke. Jadi Mbak Nanga, kita di sini ngobrol-ngobrol santai aja ya, nggak usah takut nanti aduh kenapa aku dipanggil ke ruangan ini nanti aku dimarahin, enggak Mbak Nanga, santai ya. Mbak Nanga nggak buat salah kok. Di sini kita mau cuma eh, apa namanya cerita-cerita masalah-masalah kecil dari Mbak Nanga, masalah-masalah yang ingin diselesaikan dari Mbak Nanga, bisa dipahami Mbak? Bisa. Saya takut ya. Nah, di sini Mbak Nanga. Jadi di sini tuh bersifat rahasia Mbak Nanga. Nah, jadi Mbak Nanga tuh nggak usah takut ya untuk menceritakan masalah semua permasalahan dari Mbak Nanga tuh nggak usah takut karena di sini ada asas kerahasiaan. Nah, kerahasiaan itu di sini tuh hanya ada Mbak Nanga sama Ibu aja. Dia kan gak ada siapa-siapa. Nah, ini ruangannya juga tertutup Mbak Nanga. Jadi di sini Ibu juga menjamin kerahasiaan dari Mbak Nanga dan gak akan disebar keluar manapun. Bisa dipahami? Bisa. Jadi Mbak Nanga leluasa aja ya Mbak Nanga, nggak usah takut, santai, luwes, santai aja. Anggap aja di sini Ibu seperti teman Mbak Nanga sendiri ya. Nah, Mbak Nanga juga harus terbuka. Terbuka apa? Terbuka untuk menyampaikan Pendapat. masalahnya ya. Masalahnya harus bisa terbuka ya. Jadi nggak usah kayak takut, aduh nanti aku cerita gini, nanti ibunya gini. Enggak. Ibu santai kok Mbak Nanga. Ibu juga terkenal santai kok. Ibu guru PK paling santai bilang aja kayak gitu. Jadi harus terbuka ya Mbak Nanga. Jangan takut rahasianya terbongkar, bisa dipahami. Bisa. Ini Mbak Nanga masih takut nggak untuk cerita-cerita? Enggak. Takut, aman ya Mbak Nanga. Nah, jadi pada hari ini kita membatasi waktu ya Mbak Nanga ya. Mungkin kita akan sekitar 40 menitan ya. Ini Mbak Nanga pulang ada kegiatan nggak nanti? Mungkin nggak ada kayaknya. Nggak ada kayak les-les tuh nggak ada? Adanya besok. Oh besok tadi hari ini free ya Mbak? Iya. Alhamdulillah kalau gitu jadi santai ya. Ini Mbak Nanga tadi itu belum udah WA orang tua Mbak Nanga kalau Mbak Nanga masih ada keperluan kesini. Masih. Oh udah. Udah. Udah ya. Oh, oke oke. Aman ya berarti? Ya, Jadi takutnya pas Mbak Nanga kesini orang tuanya telepon di depan enggak kan? enggak. Aman ya Mbak Nanga. Oke. Oke Mbak Nanga ini santai aja ya, nggak usah takut. Oke, sudah siap mau cerita-cerita? Sudah. Siap ya Mbak Nanga? Oke Mbak Nanga. Jadi tujuan dari konseling ini, Ibu harap nanti Mbak Nanga bisa itu ya menyelesaikan masalahnya secara lebih mandiri, menyampaikan pendapatnya, bisa tahu solusi apa sih yang akan Mbak Nanga lakukan nantinya, kayak gitu ya Mbak Nanga. Nah, oke Mbak Nanga. Nah, tadi Mbak Nanga menyebutkan ya tadi ada permasalahan yaitu Mbak Nanga sering apa? Telat. Terlambat ke sekolah. Kadang Mbak Nanga tuh kan kelasnya jam 7 ya? Iya. Jam 7. Nah, Mbak Nanga tuh sering banget datang jam 7 lebih 15 menit, benar gitu. Gitu. Nah, kira-kira Mbak Nanga yang menyebabkan Mbak Nanga sampai terlambat itu apa Mbak Nanga?
Saya tuh sering begadang. Begadang? Iya. Begadang. Nah, begadang sampai jam berapa, Mbak Nana? Kadang itu sampai jam 2 atau enggak jam 3 atau Jam 2? Iya. Wow, masih SMP udah jam 2. Iya. Itu emang Mbak Nana tuh susah tidur apa gimana? Saya itu diminta bantuin sama teman, disuruh ngerjain tugasnya. Temennya Mbak Nana tuh suka minta tolong ke ke Mbak Nana untuk kerjain tugasnya. Baik. Nah, lalu kenapa teman Mbak Nana tuh selalu meminta tolong sama Mbak Nana? Karena mereka itu kadang nggak bisa ngerjain tugasnya, jadi minta suruh ke saya. Oh, nah, apa teman Mbak Nana tuh pernah minta tolong ke orang lain nggak? Selain Mbak Nana ke teman-teman kelas gitu? Kayaknya pernah deh. Pernah. Baik. Mbak Nana ini berarti temennya tuh suka minta tolong ngerjain tugas Mbak Nana, tugasnya ya ke Mbak Nana. Mbak Nana ini emang ya di kelas tuh emang sedikit emang pinter ya? Ya, lumayan. Udah kelihatan nih Mbak Nana dari rapotnya juga bagus-bagus ya Mbak Nana. Apa karena teman-teman Mbak Nana tuh apa selalu begitu untuk selalu meminta tolong kepada Mbak Nana? Iya. Nah, apakah Mbak Nana tuh selalu itu mengiyakan permintaan dari teman-teman Mbak Nana? Iya. Selalu? Selalu. Pernah di suatu masa Mbak Nana itu nggak menolak permintaan mereka? Pernah sekali, tapi habis itu sama mereka itu langsung dijauhin gitu. Dijauhin? Iya. Nah, dari kan teman Mbak Nana kan merasa menjauhin Mbak Nana ya karena Mbak Nana menolak permintaan mereka. Nah, itu Mbak Nana menolaknya itu dengan secara baik-baik apa ada alasannya cuma nolak aja apa ada alasannya? Itu karena saya langsung nolak, soalnya saya tuh kayak udah capek gitu. Oh iya, tahu paham. Jadi iya sih Mbak Nana, kalau misalnya udah capek terus nolak tanpa alasan jelas, mungkin itu juga ya menyebabkan teman-teman Mbak Nana sampai menjauhi Mbak Nana atau bahkan marah sama Mbak Nana. Nah, bagaimana perasaan Mbak Nana saat Mbak Nana tuh selalu mengiyakan permintaan dari teman-teman Mbak Nana itu? Ya agak capek sih. Capek? Iya. Apalagi perasaannya mungkin ada dalam diri Mbak Nana? Sedih. Sedih. Kenapa Mbak? Ya karena selalu dimintain tolong itu jadi kayak, tuh kenapa kok aku terus sih yang mintain tolong? Merasa sedih ya. Ibu juga pernah sih kayak Mbak Nana. Tadi pas waktu temen sendiri ya minta tolong kepada ibu, suka minta tolong gitu, tapi ibu juga merasa kayak sedih juga. Kenapa sih ibu doang yang harus diminta tolong, kan banyak teman-teman juga kan. Tapi alhamdulillah waktu itu ibu bisa menolak dengan tegas sih, karena itu emang udah itu sih Mbak Nana mengganggu pikiran, mengganggu kehidupan ibu juga. Jadi Mbak Nana ini malah sedih tadi malah yang tadi awalnya. Ya. Rasanya sedih, terus apa lagi Mbak Nana? Sedih, capek. Capek ya? Oh ya capek. Capek ya kalau misalnya temen Mbak Nana tuh selalu minta tolong kepada Mbak Nana, tapi Mbak Nana nggak bisa nolak. Jadinya capek ya Mbak Nana. Oke. Nah, lalu kira-kira perilaku apa Mbak Nana yang gini? Jadi kan Mbak Nana selalu mengiyakan permintaan dari teman-teman Mbak Nana. Nah, kira-kira konsekuensinya apa perilakunya? Maksudnya gimana ya, Bu? Jadi kan yang menyebabkan, misalnya kan Mbak Nana tadi bilang selalu mengiyakan permintaan dari teman-teman. Nah, kira-kira konsekuensinya apa? Mungkin tadi yang pertama Mbak Nana itu terlambat sekolah, begadang. Nah, apalagi kira-kira? Karena terlalu banyak tugas yang dimintain tolong. Karena terlalu banyak tugas, jadi tugasnya menumpuk gitu ya Mbak, sampai Mbak Nana itu kewalahan. Nah, Mbak Nana ini apa pernah itu sampai telat ngumpulin tugas nggak? Pernah. Nah, itu waktu di masa gimana Mbak? Itu di masa teman-teman saya tuh banyak banget yang minta tolong ke saya tugasnya. Habis itu tugas saya tuh juga belum selesai. Belum selesai. Jadi belum selesai, akhirnya Mbak Nana itu telat mengumpulkan tugas, seperti itu? Iya. Oh, oke. Iya sih Mbak Nana sampai telat mengumpulkan tugas karena itu ya Mbak Nana sampai numpuk banget ya tugas dari teman-teman Mbak Nana. Iya. Nah,
Apa yang membuat Mbak Nanga itu selalu mengiyakan permintaan dari teman Mbak Nanga? Karena kalau misalnya saya nolak itu kayak gak enak gitu ke mereka. Mbak Nanga ini merasa nggak enakan ya? Apa itu teman dari lama Mbak Nanga? Itu baru kenal dari kelas 7 sih. Oh, dari kelas 7 udah lama ya, berarti 2 tahun yang lalu Mbak, Iya. sampai sekarang ya. Ini teman lama, ini sekelas terus ya Mbak ya sama temannya? Teman deket banget berarti? Iya, Baik, teman-teman deket banget. Teman di rumah, bukan? bukan. Teman pas kenalan di sekolah gitu? Iya. Oke oke, baik Mbak Nanga. Nah, dari permasalahan Mbak Nanga tadi, nggak enakan ya Mbak Nanga ya. Nah, kira-kira apa nih, Mbak Nanga itu memandang diri Mbak Nanga itu seperti apa? Apakah ada tuntutan dari diri Mbak Nanga sampai Mbak Nanga itu harus mengiyakan permintaan dari orang lain? Apa gimana pandangan Mbak Nanga pada diri Mbak Nanga? Keyakinannya seperti apa? Saya itu kayak yakin banget ke saya kalau kita ada yang minta tolong gitu, saya harus turuti supaya mereka juga merasa senang. Habis itu dekat sama saya juga. Oh, berarti Mbak Nanga itu pas mereka minta tolong, Mbak Nanga tuh harus ada tuntutan untuk harus menuruti mereka ya Mbak Nanga, sehingga Mbak Nanga itu ingin mereka tuh merasa senang, Iya. sama dekat juga sama Mbak Nanga. Iya. Oke, nah kira-kira apa ada lagi Mbak Nanga? Jadi ini Mbak Nanga ini selalu harus menyenangkan orang lain gitu Mbak Nanga. Oke oke. Kira-kira apa lagi yang ada dalam diri Mbak Nanga? Keyakinan apa? Ya jangan nolak pertolongan orang lain sih. Jadi tuntutan harus mengiyakan permintaan orang lain. Nah, kenapa begitu? Karena supaya mereka itu kalau misalnya ditolong aja nggak tersinggung gitulah. Oh, jadi Mbak Nanga itu harus mengiyakan permintaan orang lain supaya misalnya kalau ditolak mereka biar nggak tersinggung. Iya. Oh, oke Mbak Nanga. Nah, itu adalah pemikiran dari Mbak Nanga ya, seperti itu. Nah, kira-kira pas Mbak Nanga itu nggak enakan gitu ya. Nah, kira-kira pandangan orang lain terhadap Mbak Nanga gimana pas Mbak Nanga itu di waktu-waktu itu menolak permintaan mereka? Mereka jadi kayak ngejauhin saya, habis itu kayak ngomongin dari belakang gitu. Oh, ngejauhin Mbak Nanga sambil ngomongin dari belakang. Iya. Baik, Mbak Nanga tuh punya yakin dari diri sendiri ya. Kalau misalnya Mbak Nanga mungkin menolak permintaan dari teman Mbak Nanga tuh mungkin akan ngejauhin, teman Mbak Nanga tuh akan ngejauhin Mbak Nanga sama ngomongin dari belakang. Iya. Oh, itu emang sudah Mbak Nanga tuh yakin kalau diri Mbak Nanga tuh emang dari lama Mbak Nanga kayak gitu. Iya. Ini dari lama? Dari kapan Mbak? Dari kelas 7. Kelas 7. Apa dari kelas 7 itu Mbak Nanga suka mengiyakan permintaan orang lain juga? Iya. Begitu ya Mbak. Jadi perilaku Mbak Nanga ini sampai telat, sampai begadang ya Mbak Nanga ya. Kewalahan mau ngerjain yang mana dulu sampai tugas kebutuhan Mbak Nanga aja sampai Mbak Nanga tinggalkan saking banyaknya tugas ya Mbak Nanga ya. Sampai Mbak Nanga itu sampai telat sekolah, telat sekolah gitu. Nah, orang tua Mbak Nanga tahu nggak kalau misalnya Mbak Nanga itu sampai telat sekolah gitu? Kayaknya kalau misal telat sekolah itu tahu, tapi itu masalahnya nggak tahu. Kalau misalnya kan Mbak Nanga suka begadang, nah orang tua Mbak Nanga tuh tahu nggak kalau misalnya temennya yang itu tugas temennya? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu? Nggak. Mbak Nanga ini apa diam-diam ngerjain tugasnya gitu? Iya, di kamar. Di kamar? Oh oke. Nah, baik. Jadi Mbak Nanga ini punya beberapa keyakinan yang mungkin lekat dalam diri Mbak Nanga ya. Yang pertama tadi Mbak Nanga tuh harus selalu menyenangkan orang lain ya. Jadi Mbak Nanga tuh kalau misalnya ada teman Mbak Nanga yang minta tolong kepada Mbak Nanga harus menuruti permintaan mereka supaya mereka itu senang sama dekat dengan Mbak Nanga ya, supaya mereka juga nggak tersinggung. Lalu Mbak Nanga juga mempunyai keyakinan kalau misalnya Mbak Nanga menolak permintaan mereka, mungkin mereka akan ngejauhin Mbak Nanga, bahkan mengomongin Mbak Nanga dari belakang ya Mbak Nanga. Oke Mbak Nanga. Nah, perasaan Mbak Nanga seperti itu tadi Mbak Nanga merasa sedih atau merasa capek ya Mbak Nanga tadi ya. Nah, itu bukan karena permintaan orang lain atau bahkan
orang lain atau teman Mbak Nanga ya Mbak Nanga. Nah, itu karena keyakinan Mbak Nanga yang membuat hal seperti itu Mbak. Karena Mbak Nanga tuh ya meyakini ya kalau misalnya Mbak Nanga tuh harus memenuhi ekspektasi dari teman-teman di lingkungan sekitar itu ya Mbak Nanga. Nah, padahal kan kita tuh tidak harus selalu itu ya Mbak Nanga, harus sempurna kan. Tidak harus mengiyakan permintaan orang lain juga ya Mbak Nanga. Karena di dunia ini juga nggak ada yang harus mengiyakan permintaan orang itu juga nggak ada ya Mbak Nanga. Oke. Nah, apa Mbak Nanga nanti sadar kalau misalnya keyakinan itu terus ada dalam diri Mbak Nanga? Sadar. Sadar. Lalu apakah Mbak Nanga tuh pas waktu di malam hari Mbak Nanga tuh begadang? Nah, kira-kira Mbak Nanga tuh ngerasa seperti apa? Ya ngerasa berat banget kalau mau ngerjain tugas. Udah kayak capek banget. Oke. Nah, Mbak Nanga ini sadar ya kalau misalnya tadi ada beberapa keyakinan dari Mbak Nanga. Nah, itu tadi konsekuensinya tadi Mbak Nanga sampai telat sekolah, terus habis itu tugasnya numpuk, kewalahan sampai telat ngumpulin tugas. Nah, itu apa Mbak Nanga menyadari kalau misalnya itu dari pemikiran Mbak Nanga sendiri? Sedikit sadar. Sadar ya, yang pemikiran harus memenuhi ekspektasi dari orang lain. Benar begitu? Ya. Oke Mbak Nanga. Nah, Mbak Nanga selalu berpikir seperti itu ya? Apa pas Mbak Nanga berpikir seperti itu apa hanya beberapa hari saja apa selalu seperti itu Mbak? Kadang-kadang aja. Kadang-kadang aja. Pas teman Mbak Nanga tuh mau minta tolong sama Mbak Nanga tuh kayak gimana? Selalu ngelain permintaannya. Iya kan? Gimana contohnya Mbak? Kayak dia mau minta tolong mau di kantin, tapi males turun ke bawah, titip dong. Oh, kayak gitu ya Mbak Nanga. Jadi teman Mbak Nanga selalu nitip-nitip gitu juga. Iya. Oh, selain tugas juga selalu nitip uang. Nah, uangnya dikembaliin nggak Mbak? Iya. Dikembaliin, tapi tetap suka nyuruh gitu ya? Iya. Oh, baik. Jadi Mbak Nanga ini memang sadar ya kalau misalnya perilaku Mbak Nanga yang telat kumpul tugas itu karena apa tadi? Selalu mengiyakan. Ya, karena keyakinan yang melekat pada diri Mbak Nanga. Seperti itu ya Mbak Nanga. Nah, coba bayangkan gini Mbak Nanga. Kalau misalnya Mbak Nanga tuh ada di situasi di mana Mbak Nanga tuh selalu Mbak Nanga tuh bisa menolak permintaan mereka tapi dengan alasan yang jelas. Nah, apakah mereka tuh selalu akan selalu marah atau gimana? Kayaknya enggak marah. Kayak gitu. Nah, lalu juga bayangkan Mbak sama teman artis-artis di luar sana, kan mereka tuh pasti harus selalu menyenangkan orang lain ya Mbak ya. Nah, itu pasti mereka kan habis nyanyi, walaupun mereka nggak mau tetap harus nyanyi karena harus ada tuntutan untuk menyenangkan orang lain ya Mbak, supaya tidak dihujat kan. Nah, tapi di balik layar atau di belakang panggung mereka tuh langsung ekspresinya tuh hilang. Pasti mereka kalau diajak ngobrol tuh mereka pasti nggak mau diajak ngobrol karena saking capeknya. Nah, itu juga karena kan berarti kan nggak logis ya Mbak kalau misalnya harus selalu menyenangkan orang lain, pasti di dunia ini juga mereka juga membutuhkan orang lain juga. Benar begitu Mbak? Ya. Baik. Nah, jadi Mbak Nanga begini. Tadi Mbak Nanga punya tuntutan tadi harus selalu menyenangkan orang lain, harus mengiyakan permintaan orang lain supaya orang lain itu merasa senang dan ingin dekat dengan Mbak Nanga. Nah, apakah seperti itu logis, Mbak? Semua orang tuh harus menyenangkan orang lain, bahkan di dunia ini harus menyenangkan orang lain tanpa harus membutuhkan, tanpa harus mengingat kebutuhannya sendiri. Apa logis kayak gitu? Enggak logis. Enggak logis bener? Lalu mengapa Mbak Nanga selalu ada pikiran untuk harus selalu menyenangkan orang lain? Agar teman saya selalu senang sama saya. Selalu senang. Nah, apa Mbak Nanga tuh misalnya di suatu waktu Mbak Nanga tuh nolak permintaan mereka kayak gitu. Nah, apakah mereka tuh tetap gak senang sama Mbak Nanga bahkan ngejauhin Mbak Nanga? Walaupun Mbak Nanga itu nolaknya tuh dengan baik-baik dengan alasan yang jelas, gimana? Kayaknya mereka bakal tetap ngejauhin deh. Kenapa? Kayaknya mereka bakal tetap ngejauhin. Tetap ngejauhin. Kenapa Mbak Nanga berpikir seperti itu? Karena tugas mereka kan jadi nggak terselesaikan.
Nah, lalu apa ada bukti sampai saat ini Mbak Nanga? Mbak Nanga tuh nolak permintaan mereka, terus akhirnya mereka tuh ngejauhin. Emang ada buktinya nggak? Belum. Belum ada. Nah, lalu mengapa Mbak Nanga berpikiran seperti itu? Ya karena kayak berpikir aja mereka kalau misalnya ditolak itu bakal kayak gitu. Itu pikiran Mbak Nanga yang Ya, seperti itu ya. Nah, lalu Mbak Nanga dibilang, misalnya Mbak Nanga menolak, mereka kan ngejauhin dan ngomongin dari belakang. Nah, itu emang ada bukti nggak kalau misalnya temen Mbak Nanga tuh ngomongin Mbak Nanga dari belakang kalau misalnya Mbak Nanga tuh nolak permintaan mereka? pernah itu katanya teman saya yang lainnya kalau mereka itu lagi ngomongin saya karena saya itu menolak permintaan mereka. Itu ada buktinya. Ya, Kapan tuh Mbak? mungkin kelas 8, Kelas 8. Oh, kelas 8 awal apa akhir? tengah-tengah. Nah, itu apa cuma sekali apa berkali-kali Mbak? Masih 1-2 kali sih. 1-2 kali doang? Baik. Nah, Mbak Nanga tuh harus punya tuntutan untuk selalu menyenangkan orang lain. Nah, soalnya Mbak Nanga tuh selalu ngeiyain permintaan dari teman-teman Mbak Nanga, selalu mengiyain permintaan bahkan di sekitar Nanga. Nah, kira-kira itu berdampak baik sama Mbak Nanga? Enggak. Enggak. Kenapa enggak? Karena kalau misalnya saya ngiyain ini terus menerus itu jadinya tugas saya numpuk, terus jadi telat ke sekolah, jadi gimana ya? Nah, itu Mbak Nanga tahu. Berarti dampaknya buruk ya Mbak Nanga. Kalau misalnya Mbak Nanga itu harus selalu mengiyakan permintaan dari orang lain. Nah, apa Mbak Nanga ini kalau misalnya mengiyakan permintaan orang lain, nah apa Mbak Nanga tuh nggak membutuhkan orang lain juga dalam hidup Mbak Nanga? Membutuhkan. Membutuhkan juga kan? Nah, lalu mengapa Mbak Nanga harus selalu menyenangkan orang lain? Biar mereka bisa bantu balik gitu. Bantu balik? Bantu balik maksudnya? Kayak Oh, bantu. saling membantu. Saling membantu. Oh, gitu ya Mbak Nanga. Nah, tapi apa Mbak Nanga ini pemikiran yang harus selalu menyenangkan orang lain, harus jika nolak Mbak Nanga tuh bakal dijauhin kayak gitu. Nah, apa Mbak Nanga ini kedepannya kan terus berpikir seperti itu? Enggak. Enggak. Apa Mbak Nanga itu bisa mengubah pemikiran tersebut jadi pemikiran yang positif? Bisa. Bisa? Nggak bisa? Bisa. Bisa ya Mbak Nanga. Jadi gini Mbak Nanga kan sudah mulai ada pemikiran ini ya, tahu ya mengapa Mbak Nanga tuh sampai punya keyakinan seperti itu ya Mbak Nanga. Nah, jadi dari pemikiran Mbak Nanga yang selalu gak enakan, selalu kayak gitu, nah itu dibuang aja Mbak Nanga. Jadi gak usah harus melekat dalam diri Mbak Nanga. Kan Mbak Nanga tahu kan akibatnya. Tadi apa akibatnya kalau misalnya Mbak Nanga selalu mengiyakan permintaan dari orang lain? Jadi lupa kebutuhan sendiri. Nah, benar. Jadi lupa kebutuhan sendiri. Lalu juga itu pasti akan berdampak buruk pada Mbak Nanga. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu pemikiran yang bagus Mbak Nanga. Nah, jadi begini Mbak Nanga, dari tadi ya, yang awal tadi Mbak Nanga ingin harus menyenangkan orang lain supaya orang lain itu dekat sama Mbak Nanga, bahkan senang dengan Mbak Nanga. Nah, kira-kira cara mengganti pemikiran yang lebih logis itu gimana? Mungkin menolaknya secara pelan. Pelan. Nah, lalu cara mengganti pemikiran yang keyakinan yang bagus. Misalnya kan Mbak Nanga tadi harus menyenangkan orang lain. Jadi aku harus selalu menyenangkan orang lain. Kalau misalnya dijadikan hal yang positif, aku harus apa? Aku harus membantu orang lain. Itu masih keyakinan yang buruk. Apa kira-kira? Aku tidak apa? Apa Mbak Nanga? Aku harus membantu teman dengan sebisanya. Kalau misalnya nggak bisa, bisa ditolak. Oh, kalau nggak bisa ditolak. Nah, itu pemikiran yang bagus ya, Mbak Nanga. Lalu misalnya, apalagi di Mbak Nanga? Tadi Mbak Nanga tuh harus, jika Mbak Nanga menolak, maka teman Mbak Nanga tuh
akan menjauhi Mbak Nanga, bahkan tidak senang sama Mbak Nanga. Nah, gimana cara mengganti pemikiran tersebut jadi pemikiran yang positif? Mungkin berpikir kalau misal kita nolaknya dengan baik-baik, dengan pelan, mereka bakal mikir, oh anak ini beneran nggak bisa kayaknya kalau misal kita minta tolong. Itu bagus banget Mbak Nanga, hebat Mbak Nanga udah ada pemikiran yang lebih positif ya Mbak Nanga. Jadi Mbak Nanga tuh buang aja pemikiran yang buruk-buruk tersebut, karena itu bakal mengganggu kehidupan dari Mbak Nanga. Seperti itu ya Mbak Nanga, bisa dipahami? Bisa. Nah, itu bagus banget ya Mbak Nanga, udah ada pemikiran yang positif ya Mbak Nanga, udah membuang pemikiran negatif yang tadi Mbak Nanga, hebat sekali. Nah, jadi dari pemikiran tersebut, kira-kira Mbak Nanga mau melakukan apa? Apa solusi apa yang ingin Mbak Nanga buat? Menolak permintaan mereka gimana? Kayaknya kalau mereka minta tolong lagi, saya bakal nolak dengan pelan. Kayak biar nanti gak telat sekolah lagi. Menolak mereka dengan pelan atau bahkan dengan alasan yang jelas supaya Mbak Nanga tuh nggak telat sekolah lagi. Bahkan Mbak Nanga tuh jika menolak permintaan mereka, pasti Mbak Nanga nggak akan begadang lagi kan? Iya. Nah, apa benar begitu? Iya. Baik Mbak Nanga, nah dari nggak enakan tersebut ya Mbak Nanga ya, emang kalau misalnya Mbak Nanga nggak enakan ya, nah kalau misalnya nggak enakan harusnya di Indonesia itu ada pasal saya pasal 1 ayat berapa? Semua orang harus mengiyakan permintaan orang lain. Emang logis kayak gitu? Enggak ya. Bahkan kalau misalnya ada pasal tersebut, semua orang di dunia ini pasti hidupnya juga berantakan semua ya kalau misalnya gitu ya Mbak. Oke. Hebat ya Mbak Nanga udah mau melakukan perilaku tersebut. Jadi begini Mbak Nanga mau jadi dengan menolak permintaan mereka dengan pelan supaya Mbak Nanga itu nggak begadang lagi dan apa tadi? Tidak telat sekolah. Nah, sekolah bisa bangun pagi ya Mbak Nanga ya. Nah, jadi Mbak Nanga nanti bisa gini, menolak permintaan mereka dengan mengatakan tidak dengan alasan yang logis. Misalnya teman Mbak Nanga tuh menyampaikan Mbak Nanga mau apa? Meminta contekan. Nanga aku minta contekan, kok bisa bilang mohon maaf terlebih dahulu ya Mbak Nanga. Kayak maaf ya, aku bukannya nggak mau ngasih, tapi aku ingin kamu ngerjakan sendiri dan ini berusaha sendiri tanpa bergantung sama aku. Jadi berikan alasan yang jelas ya Mbak Nanga, jangan cuma nggak mau dan gitu ya. Itu mungkin itu hal yang juga membuat teman Mbak Nanga itu menjauhi Mbak Nanga. Bisa dipahami seperti itu? Bisa. Dipahami ya. Nah, apa sampai dari sini Mbak Nanga tuh sadar perilaku itu salah? Iya, sadar. Sadar? Oke, nah hebat banget ya Mbak Nanga. Terima kasih ya sudah mau mengungkapkan pikirannya, masalahnya, keyakinan yang positif kayak gitu. Nah, dari perilaku ini kita bisa lihat nanti di pertemuan selanjutnya ya Mbak Nanga ya. Nah, gimana perasaan Mbak Nanga setelah melakukan konseling? Lega banget bisa menyampaikan masalahnya. Lega banget ya bisa menyampaikan permasalahannya. Nah, tadi bisa Ibu simpulkan ya Mbak Nanga dari awal sampai akhir dari keyakinan yang tidak positif tadi Mbak Nanga ada tuntutan terhadap diri Mbak Nanga ya, harus selalu menyenangkan orang lain, harus apa tadi? Jika menolak teman Mbak Nanga akan menjauhi Mbak Nanga harus selalu membantu teman-temannya. Nah, Mbak Nanga sampai saat ini Mbak Nanga udah bisa mengganti pemikiran tersebut menjadi yang lebih baik ya, seperti menolak mereka dengan pelan atau dengan alasan yang jelas supaya Mbak Nanga itu nggak begadang lagi, bahkan sampai telat sekolah. Gitu deh Mbak Nanga. Ibu yakin kalau Mbak Nanga itu pasti bisa menolak karena Mbak Nanga ini kan juga itu ya di sekolah ini berprestasi banyak ya Mbak Nanga ya. Jadi Mbak Nanga nggak harus selalu mengiyakan permintaan teman-teman Mbak Nanga ya, karena supaya Mbak Nanga itu lebih baik lagi seperti yang Mbak Nanga ya, bisa dipahami. Bisa. Nah, kira-kira nanti kita akan lanjut ke pertemuan 2 ya, mungkin 2 minggu lagi melihat perkembangan dari Mbak Nanga. Kira-kira mau di hari apa Mbak? Mungkin hari Kamis. Hari Kamis. Kamis jam berapa? Kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Oke. Nah, mungkin waktunya juga hampir habis ya Mbak Nanga. Juga Mbak Nanga juga udah ada pemikiran yang baik lagi ya sampai saat ini. Terima kasih ya Mbak Nanga sudah mau menyempatkan datang ke ruangan Ibu hari ini. Ibu sangat mengapresiasi kehadiran dari Mbak Nanga. Terima kasih banyak Mbak Nanga. Ya. Lega ya udah bisa konseling ini. Ini Mbak Nanga nanti ada itu enggak? Udah dibilang dijemput belum? Nanti WA habis ini. Iya.
Oke, Mbak Nanga udah selesai. Mbak Nanga nih bisa makan ya karena katanya Mbak Nanga lapar. Minggu depan ya kita bisa lihat perubahan perilaku apa yang ada dalam diri Mbak Nanga. Oke, Mbak Nanga sudah selesai. Terima kasih ya udah mau datang ke sini. Ya. Boleh pulang. Dadah. Assalamualaikum.